bawakan hari ini adalah metode penelitian kuantitatif. Jadi saya akan mengcover tidak semua ya dari metode penelitian kuantitatif karena metode itu kan luas dan banyak topiknya. Jadi dengan waktu yang singkat saya akan coba untuk masuk ke poin yang umumnya yang sering kita atau yang lebih menguras pikiran ya ketika kita melakukan penelitian. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tahu terkait metode penelitian kuantitatif ini. Oke. Jadi seperti kita tahu mungkin penelitian kuantitatif itu adalah penyelidikan ya terhadap suatu fenomena dari kita menguji variabel-variabel, mengukur variabel-variabel dengan instrumen di mana pengukurannya itu kita dapatkan hasilnya berupa angka, kemudian dari itu kita uji dengan metode-metode statistik atau menggunakan komputer ya, software statistik. Nah, ketika kita melakukan penelitian kuantitatif, ini caranya untuk mengevaluasi apakah penelitian kuantitatif kita itu sudah baik gitu ya. Jadi yang pertama itu biasanya akan ditanyakan apa topiknya dan kenapa topiknya ini penting gitu. Jadi saya rasa beberapa dari peserta hari ini sedang mempersiapkan untuk proposal ya ataupun ujian skripsi. Jadi penting untuk memahami apa sih topik dan kenapa topiknya ini tuh penting gitu. Kemudian apa yang belum diketahui tentang topik yang diteliti. Kenapa penelitian lanjutan itu perlu dilakukan? Biasanya itu yang ditanyakan di awal. Jadi nomor 1 sampai 3 ini biasanya ada untuk di bab 1, yaitu di pendahuluan ya kalau buat penelitian. Kemudian nomor 4, apa konseptual framework yang digunakan. Jadi framework atau konsep teori, kerangka teori atau kerangka konsep yang dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Gitu. Dan apakah tujuan penelitiannya sudah jelas disampaikan. Yang ke-6, 7, dan 8 itu terkait metodenya. Apakah metode penelitian yang dipakai sudah sesuai atau belum? Kemudian apakah ada kontrol terhadap variabel perancu? Kemudian dari variabel-variabel tersebut, bagaimana cara mengukurnya? Apakah pengukurannya menggunakan instrumen yang sudah valid atau reliable? Ya, jadi itu adalah ciri-ciri dari penelitian kuantitatif ya. Kemudian ada pertanyaan bagaimana subjek penelitiannya ditentukan atau dipilih. Gitu. Apakah subjeknya kita itu representatif terhadap populasi target kita atau tidak? Apakah kemudian datanya sudah dianalisis dengan uji yang tepat atau belum? Dan apakah ada implikasi dari hasil penelitian yang kita peroleh? Biasanya ya. Oke, saya next slide. Ini kok nggak bisa ya? Sudah mau pindah? Ya, biasanya kalau di Webex dia mau langsung pindah. Oke, ini untuk quantitative research method. Untuk stepnya, saya coba untuk menyederhanakan ya. Jadi yang pertama itu adalah ada rumusan masalah, kemudian pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitiannya. Yang ini untuk bisa menyusun rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian, kita harus melakukan literatur review dulu. Dari literatur review kita memahami masalahnya apa, kemudian apakah ada gap, mengidentifikasi apakah ada gap dari apa yang sudah diketahui dan yang belum. Kemudian kita menggunakan framework atau teori-teori untuk menganalisis atau menjawab pertanyaan penelitian. Misalnya ingin diketahui faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang gitu ya. Jadi misalnya teori yang kita pakai untuk menyatakan atau menjawab pertanyaan itu adalah menggunakan teori dari Health Belief Model misalnya. Atau ingin mencari faktor risiko dari suatu penyakit, yang kita pakai adalah segitiga epidemiologi gitu. Nah, biasanya nih untuk conceptual framework kita bisa menggunakan satu atau lebih ya. Jadi kadang atau mungkin sering ya, hanya satu saja conceptual framework itu tidak bisa mencakup faktor yang lainnya. Jadi kadang ada yang memodifikasi, jadi menggunakan beberapa teori untuk bisa menjelaskan satu fenomena itu. Jadi kalau ada yang punya penelitian pernah disarankan untuk menggunakan 2 metode, mungkin itu umum ya kita lakukan. Kemudian setelah kita punya tujuan penelitian, kita punya hipotesis dan variabel, kemudian membuat definisi operasional.
Jadi kita membuat dugaan. Nah, dugaan itu kita namakan hipotesis. Kemudian variabel itu ditentukan. Apa yang menjadi variabel kita dan bagaimana kita melakukan pengukurannya nanti di lapangan. Jadi itu namanya definisi operasional. Bagaimana variabel itu diukur atau kita ukur nanti di lapangan gitu ya. Apakah misalnya umur, bagaimana sih mendefinisikan umur gitu ya, atau misalnya pengetahuan itu bagaimana cara mendefinisikan pengetahuan seseorang, misalnya pengetahuan tentang pencegahan COVID-19. Jadi apa saja yang perlu diketahui terkait pencegahan COVID-19 itu misalnya. Kemudian ada metodologi penelitian. Ini yang mungkin akan saya cover nanti adalah tentang desain penelitian. Biasanya kalau metodologi itu mencakup desain penelitian, lokasi, populasi dan sampel, kemudian pengumpulan data dan analisis data. Ini yang saya bilang tadi, metode penelitian itu kan sangat luas ya. Jadi mungkin yang bisa saya cover hari ini adalah desain penelitian dan populasi serta sampel. Oke, mungkin nanti sesi yang lainnya Mandala Data bisa membuat sesi lagi yang lebih spesifik. Kemudian setelah metodologi ada penyajian hasil dan pembahasan ya. Jadi hasil dan pembahasan itu bisa ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik dan lain sebagainya. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Jadi bagaimana kita menarik kesimpulan yang sesuai ya. Jadi simpulannya itu disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Jadi tujuannya apa? Simpulannya harus bisa menjawab itu gitu biasanya. Kemudian saran. Jadi sarannya harus bisa practical gitu. Jadi to the point, bukan istilahnya apa ya? Bukan hanya teori aja, tapi apa yang mereka harus lakukan secara praktis. Oke, sepertinya mulai ribut, jadi boleh izin untuk pindah? Ya, oke. Silahkan. Ya. Kak. Oke, sambil nunggu mungkin teman-teman yang sudah punya pertanyaan boleh tulis aja di kolom chat ya. Jadi nanti setelah pemaparan kita akan langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sudah jelas sekarang? Ya, mohon maaf tambah suara tangisan bayi sekarang. Apa-apa, Kak, variatif. Variatif. Ya. Ups, sebentar. Kayak udah jauh banget ini. Nah, ini desain penelitian yang biasanya paling awal dicantumkan ya ketika kita masuk ke bab metodologi penelitian. Desain penelitian itu kan ada dua ya kalau kita bagi secara umum. Ada yang observasional, ada yang eksperimen atau intervensi. Yang observasional ini ada jenisnya lagi. Ada misalnya deskriptif, kemudian ada yang analitik. Yang deskriptif ini seperti contohnya adalah case report atau case series. Kalau di kampus ini jarang ya ada untuk di S1. Kemudian ada yang cross-sectional deskriptif, ada yang ecological studies. Nah ini juga yang jarang ya biasanya. Yang paling sering itu di analitik. Ada cross-sectional, ada case control, ada cohort. Nah, sedangkan satunya lagi, selain observasional, ada eksperimen atau intervensi. Jadi ada 3 jenisnya, ada pre-experimental design, ada true experimental design, dan quasi-experimental design. Mungkin ini tidak akan saya cover hari ini ya. Mungkin lebih banyak ke apa yang sering kita lakukan gitu sehari dalam penelitian kesehatan ya. Nggak tahu penelitian lain, nanti saya lihat di pesertanya di sini kan lebih banyak kesehatan ya. Oke. Nah ini untuk apa sih penelitian observasional? Observation itu mengobservasi ya, jadi dia tidak melakukan intervensi, jadi tidak ada perlakuan terhadap variabelnya. Jadi mengamati fenomena yang terjadi ya, baik itu alam, sosial, dan seterusnya yang terjadi di sekitar kita. Jadi ada 2 nih, ada yang observational deskriptif, ada yang analitik. Nah kalau deskriptif, kita melihat gambaran fenomena yang terjadi di populasi, tanpa melihat misalnya tidak melihat hubungan antara variabel gitu ya, atau perbedaan antar variabel. Jadi hanya melihat fenomena. Contohnya misalnya nih kalau kita melakukan opinion poll itu menggali opini masyarakat. Misalnya opini masyarakat terkait yang baru-baru ini ya, penerimaan masyarakat atau opini masyarakat tentang vaksin
COVID-19 gitu misalnya. Kemudian survei rumah tangga, jadi hal-hal yang berbau dengan survei gitu ya, itu namanya deskriptif. Atau ingin melihat pengetahuan masyarakat, jadi ingin menggali pengetahuan masyarakat terkait misalnya penularan COVID-19 dan juga pencegahannya, atau pengetahuan masyarakat terkait vaksinasi COVID. Jadi hal-hal yang seperti itu kita cari misalnya dengan metode desainnya deskriptif. Nah, kemudian analitik. Analitik ini biasanya ya, bukan biasanya ya, jadi analitik ini adalah mengidentifikasi hubungan antara variabel. Jadi ada variabel bebas dan variabel tergantung. Jadi kita ingin mencari hubungannya, apakah ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Atau ingin mencari perbedaan antar variabel. Misalnya apakah ada perbedaan kadar HB ibu hamil antara ibu hamil yang tinggal di desa atau ibu hamil yang ada di kota gitu misalnya. Nah, jenis desainnya untuk analitik, ini ada cross-sectional, ada case control, dan juga ada cohort. Oke, apa itu? Kita akan kupas satu-satu ya. Nah, untuk cross-sectional, ini adalah mengumpulkan satu atau lebih variabel, ya, itu deskriptif ya. Jadi ada cross-sectional deskriptif, ada cross-sectional yang analitik. Jadi yang kalau deskriptif itu hanya mengumpulkan variabel, ya, jadi tidak menganalisis hubungan. Jadi mengumpulkan variabel satu atau lebih, di mana pengumpulannya dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Kalau yang analitik berarti dia mempelajari hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung, di mana pengumpulan datanya itu dilakukan secara bersamaan. Contohnya gini, nih ilustrasinya ada di gambar ini ya. Ini misalnya exposure dan outcome-nya itu yang diukur pada waktu yang sama, at the same time. Misalnya apakah BMI ya, body mass index, indeks massa tubuh, itu berkaitan dengan atau berhubungan dengan kolesterol, high kolesterol. Jadi kita ke lapangan, ke masyarakat, itu pada saat yang sama kita mengukur BMI-nya dia. Jadi mengukur BMI itu kan melihat dari tinggi badan dan berat badan. Jadi kita bertanya tentang ukuran berat badan dan tinggi badan. Selain itu pada saat yang sama, pada saat itu juga kita juga bertanya atau mengukur kolesterolnya dia. Gitu. Ya, jadi itu yang dinamakan mencari variabel bebas dan variabel tergantung pada saat yang bersamaan. Baru setelah kita dapat data, kita menganalisis apakah ada hubungan ya antara kolesterol dengan ada hubungan antara BMI dengan kolesterol. Itu cross-sectional. Oke. Ini untuk case control. Case control itu, ini saya hanya repeat aja mungkin ya udah sering mendengar. Jadi case control itu adalah mempelajari hubungan variabel bebas dengan variabel tergantung, di mana kita ingin membandingkan faktor risiko ya yang ada dari kasus dengan kontrolnya. Jadi kasus itu kejadian, misalnya kalau di kesehatan kejadian sakit ya. Kalau kontrol berarti mereka yang tidak sakit. Jadi pada saat penelitian kita sudah mulai pada orang yang kita sudah tahu outcome-nya, yaitu apakah dia sakit atau tidak sakit. Nah ini, jadi penelitian dimulai dari sini nih. Ini ada efek positif, itu berarti dia sudah muncul efeknya, udah sakit berarti misalnya. Contohnya kalau pada kesehatan kejadian sakit gitu, kasusnya adalah sakit, kontrolnya adalah yang sehat gitu ya. Baru pada saat itu kita menelusuri riwayatnya, ditelusuri ke belakang terkait risiko yang pernah dia alami. Apakah pada kelompok kasus ini ada faktor risiko atau tidak? Begitu pula pada yang kontrol, apakah ada faktor risiko atau tidak? Ini yang kemudian kita bandingkan, ya, sehingga kita bisa menarik suatu kesimpulan atas hubungan dari variabel bebas dan tergantung tersebut. Gitu. Nah, ini kalau cohort. Kalau cohort itu adalah mempelajari hubungan variabel bebas dengan tergantung, bisa dilakukan secara prospektif atau retrospektif. Yang prospektif dulu ya. Yang prospektif itu dilakukan sebelum efeknya muncul. Jadi kita mulai penelitian, misalnya di tahun ini nih, kita mulai penelitian pada subjek penelitian yang belum muncul efeknya. Jadi mereka itu masih sehat semuanya.
ya. Jadi tidak ada eventnya itu belum muncul. Tapi mereka itu sudah terpapar. Jadi kita sudah tahu kelompok mana yang terpapar, kelompok mana yang tidak terpapar. Jadi misalnya pada tahun ini, sekarang kita sudah tahu mana yang terpapar, mana yang tidak. Kemudian kita ikuti ke depan, misalnya dalam waktu berapa tahun gitu. Ya. Apakah dia muncul suatu penyakit atau tidak? Ini contohnya. Ini jika ingin memahami faktor-faktor atau determinan ya yang menyebabkan penyakit jantung pada wanita, misalnya seperti itu. Ini start of study-nya. Di sini orangnya belum muncul heart attack, jadi belum muncul penyakit jantung, tapi di sini sudah yang di sini yang saat ini tuh dia masih sehat semuanya. Tapi mereka mempunyai perbedaan. Apa yang membedakan mereka? Yang membedakan adalah ada yang obes dan ada yang tidak. Ada yang obesitas, ada yang tidak. Ini sebagai faktor risikonya. Gitu. Kemudian kita ikuti 2 tahun. Ya, kita ikuti dalam 2 tahun ke depan. Ini mulai muncul nih. Mulai muncul yang penyakit penyakit jantung itu warnanya merah nih. Gitu. Nah, itu namanya prospective cohort study. Nah, ini adalah yang retrospektif. Itu kebalikannya ya. Jadi studinya itu dimulai ketika efeknya itu sudah muncul. Gitu. Dan peneliti itu back in time. Jadi loncat dia ibaratnya gitu ya, loncat ke beberapa tahun yang lalu di mana kita punya akses data tentang riwayatnya dia di kehidupannya yang lampau. Gitu. Misalnya melalui apa kita punya akses riwayat itu? Biasanya dari rekam medis, ya. Di rekam medis suatu penyakit gitu misalnya, kita tahu apakah dia itu punya paparan terhadap satu hal atau tidak. Oke, ini misalnya peneliti ya, apakah penggunaan chemical use in tire manufacturing increase rates of death? Apakah penggunaan zat-zat kimia ya yang ada di pabrik itu bisa meningkatkan risiko kematian gitu misalnya. Jadi dia punya data dari employee pekerjanya itu dari tahun 1985. Jadi ada daftar pekerja pada tahun 1985 di mana data pekerja itu dia tahu apa mana yang terekspos, mana yang tidak gitu. Ya, jadi kemudian dicek dari 85 ke 2015. Apa yang terjadi yang saat ini? Atau studi yang lebih mudah ya, di rekam medis gitu. Misalnya rekam medis pada mereka yang pengobatan kanker payudara gitu ya. Kita tahu kita bisa dapat akses rekam medis dari mereka yang melakukan pengobatan kanker payudara pada tahun misalnya tahun 2000 gitu. Jadi kita bisa minta rekam medis pada pasien-pasien yang didiagnosis kanker payudara dan mulai pengobatannya dia pada tahun 2000 di rumah sakit tersebut. Jadi kita bisa melihat kalau misalnya dari kanker payudara ini kan ada banyak treatment ya. Ada yang kemo, kemudian ada yang operasi dan seterusnya. Misalnya kita ingin membandingkan harapan hidup gitu dari penderita kanker yang menjalani pengobatan kemo dan atau yang dengan operasi gitu. Jadi kita ingin membandingkan. Kita sudah tahu mana yang di kemo, mana yang dioperasi dari akses rekam medis tersebut gitu ya. Baru dicek dari 2010, kita cek di tahun sekarang kita buat penelitian ini. Gitu. Misalnya kita kasih batas waktu di tahun 2020 atau 2019 gitu. Jadi pencatatannya sudah full gitu ya. Jadi kita ingin melihat apakah dari di tahun 2019 atau 2020 ini eventnya sudah muncul atau belum. Apakah eventnya itu bisa dia meninggal atau masih hidup. Seperti itu ya, contoh dari retrospektif cohort study. Nah, ini untuk eksperimental, ini peneliti itu melakukan intervensi atau perlakuan terhadap variabel untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah dilakukan intervensi kepada satu atau lebih kelompok. Misalnya ada yang melakukan pre-test dan post-test gitu ya, pasti tengah-tengahnya ada intervensi. Nah, intervensinya itu yang bisa dikatakan bahwa penelitiannya menggunakan penelitian eksperimental.
gitu. Maksudnya ada intervensi yang dilakukan, entah itu intervensinya berupa pengobatan atau pemberian edukasi ke masyarakat, itu kan bisa saja. Nah, jenisnya ada 3 ya, ada pre-eksperimental, ada true eksperimental, dan quasi eksperimental. Ini mungkin tidak akan saya cover banyak, jadi nanti bisa ke diskusi aja ya. Oke, ini populasi dan sampel. Kalau tadi kita bicara tentang desain penelitian, tahap keduanya biasanya adalah menentukan lokasi dan waktu. Setelah itu, siapa populasi dan sampelnya kita. Populasi ini mungkin refresh saja ya, banyak yang sudah sering ya, atau bahkan sudah paham tentang populasi dan sampel. Jadi populasi itu adalah sekumpulan, baik itu individu ya, jadi tidak hanya individu, bisa juga dia objek lain, dalam jumlah besar yang setidaknya memiliki karakteristik yang sama, satu aja. Atau pada waktu tertentu dia menjadi kelompok yang diminati oleh peneliti. Ada 2 jenisnya, ada populasi target, itu yang dinamakan juga populasi ya, di mana peneliti berharap atau ingin hasil penelitiannya itu dapat digeneralisasikan pada kelompok ini. Sedangkan populasi terjangkau adalah sebagian dari populasi target yang dapat dijangkau oleh peneliti. Bisa dibatasi oleh wilayah administrasi, waktu, dan sebagainya. Sedangkan sampel, dia adalah sebagian dari populasinya. Itu bagian yang dipilih ya tentunya, atau bagian yang terpilih. Diambil dari mana sampel ini? Sampel ini kita bisa ambil dari populasi terjangkau. Ini dinamakan subjek penelitian, responden, atau peserta. Ya, jadi ini ilustrasinya nih. Ini untuk kaitannya dulu nih, untuk kaitan antara populasi dengan sampelnya. Dari populasi ini, kita umumnya melakukan penelitian kan tidak melakukan penelitian kepada populasi ya, karena jumlahnya sangat besar, memakan waktu yang pasti panjang dan biaya juga besar. Jadi kita melakukan sampel. Nah, ketika kita mengambil sampel ini, kita melakukan namanya teknik sampling, supaya sampel kita ini bisa digeneralisasikan ke populasinya, gitu ya. Jadi ada teknik sampling yang akan kita pakai. Ini ilustrasinya kemudian kedua. Sebagai contoh, ada target populasi. Contohnya ini adalah semua laki-laki dari penduduk Amerika Serikat berumur 18 sampai 69 tahun. Kemudian ada study base-nya. Study base ini adalah populasi targetnya. Jadi targetnya siapa sih? Nih, targetnya adalah laki-laki di US ya, yang berusia 18 sampai 69 tahun, tapi di 6 communities. Gitu. Jadi ada batasnya, ada batas yang bisa kita jangkau. Kalau US residence itu kan banyak ya, ada states-nya banyak sekali. Jadi kita hanya misalnya bisa mengambil 6 aja gitu. Jadi ini yang bisa kita jangkau. Kemudian sampel kita diambil di mana? Sampel kita itu diambil dari populasi yang bisa kita jangkau ini. Ya, jadi misalnya target populasinya itu adalah penduduk di Provinsi Bali. Kan kita nggak bisa ke semua provinsi, kita nggak bisa ke semua kabupaten. Jadi kita hanya mengambil beberapa yang bisa kita jangkau. Misalnya 3 kabupaten yang kita jangkau. Jadi sampel kita ambil dari 3 kabupaten tersebut. Itu simpelnya. Itu populasi dan sampel ya. Nah, apa sih kelebihan dari kita melakukan sampling gitu ya? Yang pertama, tentu dengan adanya sampling kita bisa menghemat biaya. Kemudian kita bisa mempercepat proses penelitian karena jumlahnya tidak sebanyak populasi ya tentunya. Jadi proses penelitiannya bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian menghemat tenaga. Dan kita bisa memperoleh hasil yang akurat. Kenapa? Karena pada saat pengumpulan data, kita bisa melakukan monitoring. Gitu. Karena jumlahnya tidak terlalu banyak, kita bisa melakukan pengawasan terhadap data yang dikumpulkan. Tapi, ada yang harus dipenuhi. Kan tadi harusnya sampel itu bisa mewakili atau digeneralisasikan ke populasinya. Oleh karena itu, syaratnya sampel ini harus representatif. Ya, dia harus dapat mewakili populasi yang ada.
Jadi targetnya adalah sampel ini bisa mewakili si populasi targetnya tadi. Walaupun dia diambil dari populasi terjangkau, tapi harapannya sampel ini mampu mewakili populasi targetnya, ya, agar hasil dan simpulan itu dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya yang ada di populasi. Nah, ini untuk syarat-syarat dari representativitas sampel ya. Jadi dia bisa representatif tergantung dari jumlah sampel. Misalnya yang bertahan atau respon dalam penelitian. Misalnya kalau kalian pernah dengar ada respon rate. Misalnya kalian ingin meneliti tentang kepuasan mahasiswa terkait proses belajar mengajar di universitas gitu ya. Jadi kalian sebarkan ke semua mahasiswa, kalian tahu jumlah mahasiswanya ada berapa ya, misalnya 1000 gitu. Kalau respon rate-nya rendah, hanya 30%, bisa dibayangkan, tentunya tidak bisa menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di populasi ya, karena jumlah sampelnya, respon rate-nya rendah. Tapi bayangkan kalau respon rate-nya 90%. Jadi dia semakin mendekati apa yang terjadi di populasi, kan demikian. Kemudian ada istilahnya lagi loss to follow up. Misalnya kayak penelitian yang cohort tadi itu ya, kan setiap desain penelitian itu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau di penelitian cohort yang prospektif gitu ya, kita bisa lihat apakah kan kita melakukan pemantauan nih ke depan dalam waktu 2 tahun. Berapa yang masih tetap dalam penelitian kita selama waktu 2 tahun itu. Itu akan menentukan juga representativitas dari sampelnya. Kalau banyak yang lost to follow up, tiba-tiba keluar dari penelitian gitu ya, itu juga akan menjadi kendala dalam mengeneralisasikan hasil kita ke populasi nanti. Kemudian selain jumlah sampel, ada besar sampel dan teknik sampling. Dan ini yang biasanya penting untuk ditentukan pada saat membuat proposal ya. Nah, untuk besar sampel sendiri, dia tergantung dari studi desain. Jadi apakah penelitiannya itu cross-sectional, case control, atau cohort, itu juga penting diperhatikan. Karena nanti rumusnya, kan ada rumus menghitung besar sampel, itu akan tergantung dari studi desain diambil, kemudian parameter yang digunakan untuk mengestimasi apakah standar deviasi atau lainnya. Kemudian ada variasi dalam populasi ya. Jadi semakin populasinya bervariasi atau semakin heterogen dia, maka jumlah sampelnya akan semakin banyak. Sebaliknya kalau semakin homogen, misalnya variasinya nggak banyak ya, populasinya itu mirip sama gitu. Jadi sampelnya tentu tidak perlu banyak, kan? Kemudian ada teknik sampling yang dipakai. Kemudian ada confidence levelnya juga. Jadi ada rumus nih untuk menghitung besar sampelnya ini, dan rumusnya ini bisa kalian pakai, mungkin teman-teman dan ibu-ibu, bapak ibu yang ada di sini, kalau pernah mendengar perhitungan sample size, itu bisa menggunakan software itu. Kemudian ada kriteria sampel yang juga harus dipenuhi ya, jadi tidak serta-merta kita mencari sampel itu hanya yang kita kenal aja atau yang sesuai dengan kriterianya kita aja gitu. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi ada beberapa kaidah yang harus diikuti dalam mengambil sampel. Yang pertama ditentukan kriteria sampelnya. Jadi ada kriteria inklusi namanya. Inklusi itu kriteria yang kita gunakan untuk menyaring anggota populasinya menjadi sampel. Misalnya ini adalah simply said, ini adalah ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh anggota populasi sehingga dia bisa menjadi sampelnya kita. Sebagai contoh yang tadi ya, laki-laki berusia 18 sampai 69 tahun gitu misalnya, tinggal di US, tinggal di Amerika misalnya, seperti itu. Kemudian kalau eksklusi itu ya kriteria yang kita pakai untuk mengeluarkan sampel yang sudah memenuhi kriteria inklusi. Jadi ini yang biasanya sering salah di mahasiswa nih. Kriteria sampel inklusi dan eksklusi itu kebalikannya satu sama lain.
Itu bukan seperti itu ya. Jadi misalnya kebalikannya seperti ini nih. Inklusi itu dikatakan laki-laki berusia 18 sampai 69 tahun. Jadi eksklusinya adalah yang kurang dari 18 tahun dan lebih dari 69 tahun. Terus inklusinya adalah mereka yang bersedia berpartisipasi, eksklusinya adalah yang tidak bersedia berpartisipasi. Nah, itu bukan seperti itu ya. Jadi inklusi dan eksklusi, kita tentukan dulu inklusinya. Inklusinya itu adalah kriteria untuk nyaring. Sedangkan eksklusi adalah ketika sampel kita itu sudah sesuai dengan kriteria inklusi, tapi kemudian dia tidak bisa ikut dalam penelitian karena hal apa. Jadi setelah dia terpenuhi kriteria inklusi, tapi ada hal-hal yang mungkin menurut kita atau faktor dari mereka tidak bisa ikut dalam penelitian. Misalnya tadi ya, dia laki-laki usia 18 sampai 29 tahun, kemudian tinggal di US. Tapi kemudian dia tidak bisa ikut penelitian kita karena apa? Mungkin dia tidak susah dihubungi atau tidak bersedia untuk berpartisipasi. Misalnya seperti itu. Jadi bukan kebalikan ya, inklusi dan eksklusi itu bukan berlawanan satu sama lain. Oke. Nah, ini untuk teknik sampling, tadi dikatakan untuk agar sampel itu representatif, dia harus, teknik samplingnya harus sesuai gitu ya. Jadi ada teknik sampling itu ada dua. Ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Yang probability sampling ini ada jenisnya, ada simple random sampling, ada systematic random sampling, ada stratified, ada cluster. Sedangkan non-probability sampling itu ada yang purposive, ada yang quota sampling, ada yang accidental sampling, ada yang snowball sampling. Nah, apa itu? Jadi kita coba breakdown satu-satu. Nah, ini simple random. Simple random itu acak sederhana ya. Jadi kalau kita melakukan acak gitu ya, mencari sampel secara acak pada populasi, berarti logikanya setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dalam penelitian kita. Jadi dia memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi kan dalam penelitian kita. Kalau kita ngambilnya secara acak sederhana, itu syaratnya adalah populasinya homogen. Jadi kalau kita tahu bahwa suatu populasi itu memiliki karakteristik yang sama, kemudian penelitiannya itu low wilayah dari penelitian yang bisa kita jangkau, dan syaratnya kita juga punya list atau daftar dari nama-nama individu atau elemen yang ada di populasi untuk dibuat kerangka sampel, jadi kita bisa mengambil simple random sampling. Caranya adalah, atau acak sederhana ini, kita punya list. Misalnya ingin penelitian tentang anak sekolah ya, tentang apa ya, di anak sekolah. Misalnya bullying nih, yang lagi seru nih di anak-anak sekolah. Persepsi mereka tentang bullying gitu di sekolah. Nah, kita kan mudah nih mendapatkan listnya dan daftar nama anak-anak sekolah itu dari daftar absennya dia. Kemudian kita tahu bahwa populasinya homogen ya, namanya anak-anak sekolah ya, apalagi anak sekolah kelas berapa gitu, kelas 1 sampai 3 SMP gitu misalnya. Populasinya homogen. Kita sudah punya list dari individunya. Jadi kita bisa mengambil aja secara acak, mengacak dengan mengundi ya, undian gitu, nanti nomor berapa, nomor absen berapa yang keluar, itu yang menjadi sampel. Itu yang simple. Nah, kemudian ada yang sistematik. Sistematik itu misalnya bila ingin sampel kita terdistribusi merata. Syaratnya sama dengan simple random, harus ada list dari semua individu yang ada di populasi. Sama seperti contoh yang tadi ya, bullying pada anak SMP gitu misalnya. Ada kelas 1 sampai kelas 3. Kalau kita mengambil secara simple random sampling, kemungkinan yang terambil itu kan bisa saja lebih banyak yang kelas 1 atau lebih banyak yang kelas 3 gitu ya. Nah, kalau misalnya adik-adik atau teman-teman mau distribusinya merata, maksudnya ada yang kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 juga ada, jadi
kalian bisa menggunakan systematic random sampling. Caranya ya buat list per kelas ya, per angkatan kelas itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 diurut listnya. Kemudian kita menentukan interval samplingnya gitu. Jadi intervalnya bisa kita cari secara sirkuler atau juga bisa dengan linear aja. Gitu. Itu yang systematic random sampling ya. Kemudian ada yang stratified random sampling. Ini kalau kita punya populasinya heterogen. Jadi misalnya penduduk di Provinsi Bali itu kan heterogen sekali. Ada yang penduduk di kota metropolitan, ada yang juga di urban, suburban ya, ada yang di suburban, ada juga yang di rural atau di pedesaan. Nah, karena heterogenitas ini, kemudian kalau kita mengambil secara sederhana saja, mungkin saja beberapa populasi itu kita tidak dapat sebagai sampel, gitu ya. Jadi misalnya begini, kalau dia heterogen, kemudian kita ambil aja acak sederhana, kemungkinan kita akan mendapatkan hanya yang memiliki karakteristik yang sama. Atau misalnya penduduk di satu kabupaten aja yang kita dapat, sedangkan penduduk di kabupaten lainnya tidak tersampel gitu ya. Jadi supaya sampel kita itu lebih merata, jadi kita bisa mengelompokkan dulu orang-orang yang heterogen ini. Jadi populasinya heterogen ini kita kelompokkan dulu ke dalam strata yang homogen. Jadi kita pilih karakteristiknya mana yang membuat mereka menjadi homogen gitu. Misalnya di Provinsi Bali gitu ya, ada berbagai kabupaten dan setiap kabupaten itu karakteristiknya berbeda dengan kabupaten lain. Ada kabupaten yang kota, kemudian yang metropolitan gitu ya, kemudian ada kabupaten yang penduduknya sedikit, ada yang masih banyak kabupaten, ada pegunungan, kemudian kabupaten di daerah pesisir gitu misalnya. Jadi kita kelompokkan itu. Setelah kita punya kelompok dari strata yang homogen itu, kita punya list nih, daftar dari setiap kelompoknya. Misalnya kelompok dengan kabupaten metropolitan, itu misalnya di situ ada kabupaten apa? Kalau di Provinsi Bali misalnya ada Denpasar, kemudian ada Badung dan seterusnya. Itu ya. Nah, kalau cluster random sampling, misalnya populasi tinggalnya secara berkelompok atau populasinya merupakan penduduk yang eksklusif. Misalnya penelitiannya itu sangat luas gitu ya. Jadi kita ingin mengambil cluster, jadi bisa. Di clusternya dalam bentuk apa? Bisa cluster desa atau kecamatan atau tingkat yang lebih tinggi. Gitu. Itu probability sampling. Kemudian ada non-probability sampling. Non-probability sampling ini kita mengambil sampel ya, di mana setiap individu itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Contohnya adalah ada purposive sampling. Purposive sampling ini misalnya kita mengambil pertimbangan siapa yang tepat untuk memberikan informasi. Jadi kita pergi kepada individu yang mampu memberikan informasi tersebut. Contohnya kalau kita mau penelitian terkait dengan evaluasi standar operational procedure ya, SOP dalam suatu sistem gitu, SOP pencatatan, misalnya pencatatan dan pelaporan data gitu ya, ingin mengevaluasi apakah sudah efektif atau tidak. Jadi menurut teman-teman siapa nih yang bisa memberikan informasi gitu, yang menyeluruh? Tentunya bukan masyarakat ya, tapi adalah orang-orang yang bekerja atau menggunakan aplikasi tersebut atau sistem tersebut gitu misalnya. Jadi ya orang yang bekerja di sana, baik itu bisa kepalanya, kepala unitnya, bisa juga pekerjanya yang melakukan input data atau yang menggunakan sistem itu misalnya. Apalagi ya contohnya, evaluasi terkait suatu peraturan gitu. Jadi yang dipakai untuk yang tahu ya bisa memberikan informasi adalah orang-orang yang menjalankan peraturan tersebut gitu ya. Jadi kita tidak secara bebas misalnya mencari masyarakat umum yang tidak tahu menahu tentang
sistem atau aturan yang dipakai gitu misalnya. Nah, kemudian ada kuota sampling. Kuota sampling ini kita ingin mencari sampel yang sesuai sehingga dia memenuhi kuota. Jadi misalnya kita punya sampel 200 gitu. Kemudian ada banyak ya, kita ingin cari di satu tempat A, di tempat B, dan di tempat C. Berapa di tempat A, berapa di tempat B, berapa di tempat C, misalnya kita pakai kuota. Di tempat A sekian, kemudian tempat B sekian, tempat C sekian. Jadi nanti kita mencari sampelnya itu hingga kuota pada suatu tempat itu terpenuhi. Oke. Kemudian ada accidental sampling. Jadi accidental sampling itu subjek yang sesuai kriteria ditemukan secara spontanitas atau kebetulan. Misalnya kita ingin meneliti tentang kepuasan serta ya yang kepuasan dari pelanggan minimarket gitu misalnya tentang pelayanan minimarket. Nah, jadi siapapun yang dia temui secara spontan di minimarket itu yang sesuai dengan kriterianya ya, dia misalnya dia berbelanja di sana itu kan sesuai dengan kriteria, itu yang dijadikan sampelnya. Itu namanya accidental sampling. Atau kemarin saya melakukan penelitian, saya tidak tahu, tidak punya list ya, ini biasanya kalau kita non probability sampling itu kita tidak bisa mengumpulkan listnya, tidak tahu siapa individunya, tidak bisa mengumpulkan list dari individunya. Jadi ya kita turun ke lapangan sampai kita menemukan orang tersebut gitu. Jadi kalau orang tersebut kita temukan sesuai dengan kriteria, kita ajak untuk partisipasi, dia mau, yaitu contohnya dari accidental sampling. Kemudian ada snowball sampling. Nah, snowball sampling ini biasanya kita menentukan dulu sampel pertamanya kita. Setelah sampel pertamanya sudah kita kumpulkan, kita mengumpulkan sampel berikutnya dari informasi yang kita dapat dari sampel pertama. Nah, untuk sampel-sampel berikutnya ya kita tanya lagi, bukan kepada sampel pertama, tapi sampel kedua. Jadi sampel ketiga diperoleh dari sampel kedua, ketiga dari kedua, dan seterusnya. Atau keempat dari ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah, biasanya snowball sampling ini kita aplikasikan pada penelitian yang kita tidak tahu atau tidak bisa menjangkau dengan jelas ya siapa individunya. Misalnya kita tidak tahu dia di mana gitu kan, kemana harus mencari, tapi kita tahu satu misalnya yang reliable gitu, yang bisa dipercaya. Contohnya ingin menjangkau penduduk tertentu ya, misalnya mereka yang LGBT, lesbian, biseksual, dan seterusnya. Nah, itu kan kita tidak punya list ya itu ya. Jadi kita nggak tahu di mana mereka tinggal gitu kan. Jadi, tapi mereka saling kenal di antara komunitas itu. Jadi kalau misalnya kita punya akses satu orang yang LGBT gitu misalnya, lesbian, gay, biseksual, transgender, kita tanya mau nggak berpartisipasi. Kemudian setelah satu orang selesai ditanya, kita kan nggak punya akses ke tempat lain, kita bisa tanya orang itu kira-kira siapa yang bisa berpartisipasi dan sesuai dengan kriteria dari penelitian kita. Nanti mereka akan memberikan sampel berikutnya. Contoh lainnya adalah pada misalnya wanita pekerja seks gitu. Kalau kita ingin melakukan penelitian kepada mereka, ya tentulah kita nggak punya data ya siapa, di mana dia berada gitu. Jadi kita bisa tanya pada satu orang, mungkin yang peneliti kenal, yang yayasan tahu gitu. Jadi nanti kita bisa tanya ke sampel pertama ini kira-kira siapa temannya yang bisa menjadi sampel berikutnya, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi seperti bola salju, snowball gitu. Jadi awalnya satu, kemudian bergulir menjadi banyak sehingga jumlah sampelnya terpenuhi. Demikian. Nah, biasanya nih yang sering ditanyakan mahasiswa, bisa nggak Bu kalau penelitian kuantitatif kita menggunakan non-probability sampling gitu ya. Jadi biasanya bisa saja, apalagi kalau kita tidak punya list dari penelitian, list atau kerangka sampel dari populasi yang akan kita
jangkau gitu. Jadi kita bisa menggunakan non probability sampling ini. Gitu. Walaupun kita tahu ya tetap ada kelemahan dan kelebihannya. Yang penting dalam suatu penelitian, ketika kita menjalankan suatu penelitian, kita harus memahami dulu apa yang ada atau apa yang menjadi kelemahan dari penelitian kita itu harus disampaikan dalam laporan atau dalam laporan penelitiannya. Ya, jadi supaya meng-acknowledge juga kepada yang lain bahwa penelitian kita itu ada plus minusnya yang bisa dipertimbangkan nanti untuk tentunya mengeneralisasikan hasilnya ke populasi. Oke. Nah, itu aja sharing saya hari ini. Singkat, tapi mudah-mudahan bisa sedikit refresh ya sepertinya apa yang sudah dipelajari sebelumnya di kampus mungkin. Ya, saya kembalikan ke Eka. Silakan Eka. Ya, terima kasih banyak Kakak Dia, sangat luar biasa. Cukup komprehensif ya sharingnya kali ini. Iya, sampai ke sampel bahkan itu teman-teman pasti semoga mendapatkan pencerahan begitu yang sudah stuck gitu misalnya di bagian metode begitu. Oke, guys, sekarang waktunya untuk bertanya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand kalau misalnya mau ngomong langsung, atau bisa juga di kolom gitu ya, kalau misalnya tidak memungkinkan untuk ngomong langsung. Bisa loh teman-teman nanti kalau misalnya mau ngobrol langsung gitu ya, secara face to face gitu, bisa nanti di on-kan kameranya gitu, biar kita juga bisa berdiskusi dengan lebih enak. Oke, apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman sekalian di sini? Boleh. Atau ini nggak usah malu-malu ya, tenang saja. Apa-apa nggak usah malu-malu. Atau sharing. Apapun pokoknya, ya. Sharing, apapun boleh loh ditanyain terkait dengan penelitian ya, Kak Dian ya. Siapa tahu ada yang dibingungin gitu kan. Siapa tahu ada yang sedang penelitian, kemudian lagi galau perbaikan, biasanya seperti itu. Ini minggu-minggu perbaikan sepertinya ya kalau minggu-minggu perbaikan. Atau mungkin ada yang nggak ngeh ini maksud pembimbingnya apa ya gitu. Jadi bisa lah ya Kak Dian ya. Ada yang ya belum paham atau mungkin sedang menyusun ya, sedang menyusun proposal. Halo Kak Dian, mau izin Halo, Sagong, apa kabar? Ya, silahkan. Kak Dian gimana, sehat Kak? Sehat. Sagong gimana? Semester berapa ya Sagong ya? Udah tamat kan? Semester 4 Kak, lagi nyusun. Semester 4? Iya Kak. Gini Kak Dian, mau nanya. Kebetulan kan Sagong itu penelitiannya mixed method. Terus mau nanya, kebetulan mau ngambil sampel terkait dengan posyandu lansia di wilayah kerja Puskesmas 3 Densel, Kak. Bingung nih, mau nyoba pakai yang cluster random sampling itu. Karena Sagong kan ngambilnya itu Banjar. Karena di sana itu ada 1.900 lansia, tetapi ada di 24 Banjar. Nah, rencananya mau pakai Sloving, Kak, untuk milih sampelnya. Kira-kira rumus Sloving? Iya, rumus Sloving. Oh, rumusnya, oke. Rumus Sloving, kalau saya boleh saran, pertanyaannya apa ya? Jadi iya, saran aja saya. Saya udah sempat nyari kan, tapi hasilnya 0, sekian gitu, Kak. Aku nggak mau bulat ya gitu, apa emang nggak cocok pakai Sloving atau gimana gitu Kak? Jadi kalau boleh saran, pakai aja desain penelitian yang dilakukan untuk lansia itu apa? Jadi apakah kan ada 2 ya, jadi mixed methodnya bagaimana? Bisa diceritakan? Mixed methodnya itu bentar Kak. Mau sekalian lihat ini wordnya.
Sebenarnya karena masih bingung juga sih Kak, mix method gitu, jadi agak rancu. Maunya kan pakai yang desain sequential explanatory itu Kak Dian. Jadi kan kita nyari kuantitatif dulu. Setelah dari data kuantitatif itu, untuk memastikan lebih dalam lagi jawaban dari responden itu, mau menggali dengan kualitatif. Oh, jadi betul ya, sampelnya adalah lansia gitu ya. Lansianya ada di 24 Banjar, tersebar di 24 Banjar. Kalau mau mencari list dari semua lansia itu susah ya? Nggak ada ya? 1.900 lumayan. 1.953 lansia, Kak. Jadi perlu dipahami apakah kira-kira lansianya heterogen atau homogen di satu di mana tuh? Desa ya? Wilayah kerja puskesmas gitu, Kak. Wilayah kerja puskesmas berarti ada 2 kelurahan. 2 kelurahan yang diambil. Oke. 24 Banjar. Ya, jadi teknik samplingnya mungkin selain klaster, kalau sanggup ya bisa mengambil yang ini, dicoba yang kalau dapat listnya semua bisa pakai systematic random sampling. Kalaupun misalnya susah dan terlihat dia lebih heterogen, bisa menggunakan cluster. Untuk menghitung besar sampelnya, jadi nanti bisa menghitung dengan cari desain penelitian yang mau dipakai. Apakah penelitiannya itu cross-sectional atau bagaimana gitu kan, biasanya ini pasti cross sectional ya, jadi silakan pakai rumus cross sectional dulu. Ini udah main penelitian untuk apa ya? Gimana Kak? Untuk proposal? Bukan? Iya Kak, proposal. Oh, semester 4 sudah memikirkan proposal ya? Hebat ya. Apa kabar kita dulu waktu semester 4? Si Wira udah ketawa aja itu ya. Sudah one step ahead. Kak Dian mau nanya nih Kak, yang tadi Kak Dian bilang kalau udah dapet data lansianya itu maksudnya berarti list-list nama-nama lansia itu ya Kak ya? Sanggup nggak dapetnya? Kalau misalnya bisa dapet semuanya mungkin ya tidak klaster. Kalaupun mau klaster ya nggak apa-apa, berarti harus ada ini ya, list Banjarnya ya. Kemudian nanti dipilih Banjar mana. Gitu. Menjadi sampel. Kemudian setelah sudah dapat Banjarnya yang menjadi klaster, kemudian tinggal cari listnya. Cari list dari lansia yang ada pada Banjar itu. Kemudian dipilih bisa secara acak sederhana atau bisa dipilih dengan menggunakan systematic random sampling. Gitu, Sagung. Ya, oke, makasih banyak Kak Dian. Sampelnya ada banyak ya rumusnya, jadi bisa disesuaikan. Kalau Slovin saya rasa kalau tidak pas, mungkin angkanya yang nggak pas kali, bisa dapat 0. Iya, tadi nyoba ngitung. Tapi katanya bisa konsultasi ke Mandala. Data bisa konsultasi bantuin ngitung kan? Iya, iya sih, bisa. Bisa Kak. Oh kan bisa tuh. Bisa. Oke. Bagus ya, Sagung Ratu ya. Semoga bisa gini lah. Cepat lah selesai nih. Apalagi sekarang kan udah difasilitasi nih sama Kak Dian. Iya, makasih Kak Wira. Coba dihitung dulu. Iya. Oke. Makasih banyak Kak Dian. Ada lagi yang ingin di... Terima kasih Sagung. Hebat ya Sagung, semester 4 sudah buat proposal. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan lain atau Sagung gini ya, sudah jelas kan ya, sudah clear ya, nanti mungkin bisa lebih dipelajari lagi begitu ya Kak Dian ya, diperdalam lagi sehingga dapat analisis perhitungan yang lebih tepat lah, lebih fit untuk situasi penelitiannya. Nah ini sambil menunggu lagi teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Ini Sagung sudah memulai ya diskusinya. Wah mungkin ini masih gini ya Kak ya, masih berpikir dulu Kak. Mungkin masih merangkai-rangkai dulu nih pertanyaannya.
Kak, kalau misalnya analisis kualitatif kan favorit banget nih Kak ya di apalagi di masa pandemi gini Kak Dian. Kalau kualitatif kan agak susah turun ke lapangan dan lain-lain terkait dengan sampling gitu ya Kak ya. Eh, kalau misalnya dengan batasan Google Form nih mungkin sering dialami ya sama teman-teman yang lain ya kayak kan pakai Google Form gitu ya Kak Dian ya, pakai Google Form ngambil datanya. Nah, kalau itu eh, apa ya Kak ya? Misalnya kalau kayak di puskesmas gitu, dia ngambilnya itu apakah harus semuanya seperti yang Sagung tadi sampaikan itu ada 1.900 atau harus dengan perhitungan sampel yang sesuai atau bagaimana nih Kak pengalamannya sambil sharing-sharing ini kayaknya juga yang dirasakan banyak teman-teman di sini ya situasi pandemi kayak gini pakai Google Form kayak gitu. Kak Dian maaf itu kayaknya belum di unmute. Ya, jadi benar sekali. Ketika di masa pandemi seperti ini akan sulit kita turun ke lapangan. Oleh karena itu ada alternatif untuk menggali dengan online. Ya, jadi membuat kuesioner dalam bentuk elektronik ya di Google Form atau ODK, terus kita sebarkan gitu ke masyarakat, ya kan? Nah, ada kelemahan tentunya, kelemahan dan kelebihan dalam melakukan itu. Kalau kelebihannya jelas ya, jadi kita bisa menjangkau banyak subjek penelitian. Jadi kalau misalnya subjek penelitian itu ada mendapatkan linknya, dia bisa berpartisipasi kan gitu ya. Apalagi kekuatan sosial media dan grup, jadi semua orang itu bisa dapat akses ke link tersebut. Nah, kelemahannya adalah kadang, bukan kadang ya, mungkin lebih sering respon rate-nya rendah. Itu yang pertama. Jadi, kalaupun mereka merasa bahwa mereka tidak mendapatkan feedback ataupun tidak mendapatkan imbalan dari mengisi mereka, atau misalnya tidak tertarik gitu, simply tidak tertarik ya tidak diisi gitu. Lain halnya kalau kita mencari langsung orang ya, mencari langsung responden gitu. Jadi kan kita secara face to face menjelaskan ini pentingnya penelitian ini apa. Jadi sehingga orang itu bisa tertarik untuk mengikuti. Sedangkan ketika kita hanya menyebar, mungkin mereka ya biasa ya. Mungkin kita sering juga mendapatkan broadcast untuk mengisi, tapi kita nggak isi kan gitu karena kita nggak ngerasa urgent untuk melakukan gitu. Jadi merasa tidak penting atau tidak merasa necessary untuk ikut itu. Tapi lain halnya kalau kita di-approach sama orang yang datang. Jadi kan kita dijelaskan penelitiannya, kita tahu apa manfaatnya, apa implikasinya gitu kan. Jadi kita mau ikut bergabung. Itu yang pertama. Kadang respon rate-nya itu cukup rendah. Bagaimana meningkatkan respon rate? Nah, ada yang memberikan imbalan nih berupa dapat bonus atau isi pulsa gitu ya. Saya juga pernah nih punya penelitian gitu. Saya rasa tim saya ada ikut di sini juga ya. Nanti bisa cerita, sharing juga ya. Mana ada nggak dia ya? Nggak ada. Nah, jadi penelitian itu dengan ODK kalau salah. Jadi saya sebarkan. Yang mengisi banyak karena saya memberikan imbalan pada saat itu. Dan tentunya itu juga ada kelemahan. Ya, itu bisa jadi tidak reliable atau bisa jadi banyak orang yang mengisi tapi mengisinya asal-asalan hanya demi mendapatkan imbalan tadi gitu ya. Jadi orang itu bisa saja misalnya dia bukan target penelitian kita gitu ya, tapi terus dia mengisi juga penelitian itu gitu. Itu menjadi tidak, datanya juga menjadi kurang valid ya karena banyak yang mengisi itu bukan target dari penelitian kita. Atau misalnya dia bisa mengisi 2 kali kalau kita tidak tahu bagaimana cara ini ya mengecek atau dan seterusnya, kita tidak ngecek misalnya dia bisa ngisi 2 kali gitu. Jadi dapat 2 kali imbalan kan gitu kan jadinya. Nah, jadi hati-hati sekali ketika kita melakukan pengumpulan data dengan teknik elektronik gitu ya. Jadi atau mengumpulkan data dengan survei online itu seringkali yang menjadi subjek penelitian kita itu kita tidak bisa yakin 100% bahwa subjeknya valid atau tidak. Ya, jadi benar-benar harus datanya benar-benar harus dicek, apalagi jika ada yang double dan seterusnya.
Ada aja. Jadi di balik kemudahan itu ternyata ada hambatan dan tantangannya juga ya Kak ya pakai ada tantangannya. Artinya, nah ini adik-adik apalagi sekarang harus menyesuaikan gini Kak ya, apalagi WFH. Betul. Nah itu juga pesan saya ya. Jadi ketika melakukan online gitu, juga menyebarkannya itu, kalau namanya online kan menyebarkannya setiap orang individu itu bisa jadi tidak memiliki kesempatan sama yang menjadi sampel kan ya. Jadi yang dapat link aja yang dapat sampel. Apalagi kalau ngirim linknya hanya ke teman-teman, ayo diisi cepat gitu biar cepat selesai penelitiannya. Atau keluarga, sama keluarga aja isi cepat biar selesai. Nah kan tidak seperti itu gitu. Jadi kaidah mengirimkan atau menjangkau populasi itu harus diperhatikan. Jadi jangan hanya yang kolega kita aja, tapi juga harus bisa menjangkau keseluruhan. Ya. Walaupun kita tahu juga yang kita jangkau keseluruhan itu bisa saja apakah benar sesuai dengan subjek kita atau tidak, ya itu harus hati-hati juga ya. Jadi harus dicek datanya. Biasanya kalau saya nih yang dari penelitian kemarin tuh saya punya data manager, jadi dia yang melakukan pengecekan apakah ada potensi yang diisi oleh orang yang bukan dari subjek penelitian yang kita cari. Ya. Makasih Kak Dian ya, jadi sharingnya seperti itu. Ini bagus banget sih, bermanfaat nih buat kita semua ya di masa pandemi kayak gini juga pasti akan kesulitan cari data. Nah Kak Dian nih sepertinya ada yang sudah mau nanya langsung nih lagi nih. Cuman memang terkendala laptop dan kameranya. Saya baca ini Kak Dian ya. Ya, nggak apa-apa. Ini mahasiswa S1 Kak. Wah semester 4 juga nih Kak. Kayaknya udah mau nyusun juga. Oh, boleh nih. Kan belum peminatan ya. Jadi hebat sekali. Nah, ini dia bingung, Kak. Nah, kalau misalnya di suatu penelitian digolongkan sebagai penelitian kuantitatif, apa yang dilihat dari variabelnya untuk dijadikan penelitian kuantitatif? Karena dia punya pengalaman nih, Kak. Karena kalau ngelihat orang seminar proposal itu variabel yang ingin diteliti itu harus diperhitungkan gitu loh, dimasukkan ke penelitiannya. Nah, ternyata desain penelitian yang dipakai kuantitatif gitu. Ini bentar dulu, ini saya harus cari pengalaman melihat sebenarnya proposal, variabel yang ingin diteliti saya pikir masuk ke penelitian kualitatif, ternyata desain penelitian yang dipakai kuantitatif. Nah, ini saya harus klarifikasi nih maksudnya. Ya, maksudnya gimana ya? Mungkin ini. Ada ya? Yes, halo, apakah suara saya terdengar? Boleh, langsung diklarifikasi ya. Di Sulistianingrum. Ya, baik. Sebelumnya selamat sore, Bu. Saya mahasiswa S1 Kesmas Unut. Halo, Adik. Iya, jadi saya kan ngajar Adik juga ya? Iya. Iya, Bu. Jadi saya ingin bertanya, saya masih bingung bagaimana suatu penelitian itu digolongkan jadi penelitian kuantitatif. Karena saya pernah melihat seminar proposal yang kalau dilihat variabelnya, saya pikir itu nanti masuknya ke penelitian kualitatif, tapi ternyata desain penelitian yang dipakai itu kuantitatif. Jadi saya masih bingung bagaimana suatu variabel itu, bagaimana penelitian kuantitatif variabelnya itu kayak dijadikan penelitian kuantitatif. Apa yang dilihat dari variabelnya? Terima kasih. Apa yang dilihat dari variabelnya? Simply, kalau secara simpelnya, pada penelitian kuantitatif, kita melakukan pengukuran variabel, ya, pengukuran variabel itu dengan instrumen, dan kita hasilkan dalam bentuk yang kemudian variabel itu nanti kita akan uji secara statistik. Itu penelitian kuantitatif. Misalnya, pengetahuan apa yang Adik bingungkan ya, jadi kualitatif, jadi kuantitatif? Pengetahuan. Dwi masih di sini? Masih di situ? Misalnya kita menghitung pengetahuan gitu ya, pengetahuan kita hitung dengan menggali pengetahuannya mereka terkait, misalnya pengetahuan bisa masuk di
pengetahuan COVID-19 ya, bisa mengenai definisi COVID-19, kemudian bagaimana pencegahan, kemudian bagi manfaatnya. Nah, kita kasih pertanyaan seperti soal ujian itu. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Kalau kita hitung, kemudian kita skor pengetahuannya dia. Skornya itu kita dapat misalnya jawaban benarnya 8, berarti skornya 8. Jawaban yang itu yang pada sampel 1. Pada sampel 2 mungkin dia skornya dapat 9. Nah, itu kan dapat angka jadinya. Dari angka itu kemudian kita ingin memberikan distribusi ya. Jadi distribusi tingkat pengetahuan mahasiswa. Jadi kita melakukan penyajian data dengan menggunakan metode-metode statistik. Gitu. Jadi itu namanya penelitian kuantitatif. Nah, saya masih belum jelas apa yang membuat dia Dwi bingung dari penelitian kualitatif, tapi itu termasuk dengan metode kuantitatif. Kalau kualitatif, misalnya kita ingin melakukan wawancara misalnya sama ya tentang pengetahuannya dia terkait COVID-19. Tapi wawancaranya itu ya berupa data pengetahuan dia itu kita sajikan dalam bentuk narasi gitu. Jadi pengetahuan yang diketahui tentang COVID-19 ini apa saja, sebatas apa saja yang dia tahu. Jadi dia disampaikan dalam bentuk narasi gitu misalnya. Atau persepsi dan pemahamannya dia terkait penerimaan masyarakat terkait vaksin COVID-19. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan, misalnya yang dia sebutkan adalah saya bisa menerima vaksin karena vaksin itu gratis gitu misalnya. Nah, hal-hal yang berbentuk narasi itu dia gali ya, dia sajikan, itu namanya penelitian kualitatif. Kemudian metode kualitatif dan kuantitatif kan berbeda. Kalau metode kuantitatif kita pakai instrumen. Instrumennya itu bisa kuesioner kan gitu ya. Kemudian bisa lembar observasi, kemudian kita coding hasilnya, kita coding jadi berupa angka, kemudian kita tes, kita melakukan uji terhadap angka atau data itu. Kemudian kalau data kualitatif, misalnya kita melakukan wawancara mendalam, gitu ya, wawancara kepada masyarakat. Kemudian kita ingin mendapatkan pemahaman dia yang lebih dalam lagi tentang penerimaannya, misalnya penerimaan masyarakat terkait program vaksinasi COVID. Itu misalnya salah satu contohnya. Berarti dia harus memberikan pemahamannya dalam bentuk narasi, gitu ya, disampaikan. Jadi nanti penyajiannya juga dalam bentuk narasi, tidak dilakukan uji statistik terhadap apa yang dia sampaikan itu. Itu Dwi, mudah-mudahan bisa menjawab apa bedanya. Ya, semoga jelas ya Dwi ya. Oke. Ini ada lagi Kak, follow up question. Berarti untuk variabel yang datanya berupa angka yang digolongkan sebagai kuantitatif ya, walaupun bentuk variabelnya kategorikal yang dikodekan menjadi angka. Ya, itu adalah penelitian kuantitatif. Ya, by nature mungkin dia adalah kualitas, misalnya apa yang dibingungkan ya, jenis kelamin gitu ya, laki-laki dan perempuan itu kan datanya kategorikal. Tapi ketika kita ingin melakukan analisis, berapa sih distribusi laki-laki yang ada pada suatu wilayah ini, atau jumlah laki-laki yang ada dalam suatu wilayah ini, berarti kan kita harus buat kode gitu ya. Misalnya laki-laki itu kita kodekan berapa, 1 atau 2, gitu. Kemudian kita lakukan analisis statistik terhadap itu. Gitu. Jadi dapatnya berupa angka, distribusi jumlah angka gitu ya. Oke, sudah sangat paham. Terima kasih. Ya. Karena saya juga bingung tadi, apa yang membuat bingung dari kualitatif dengan kuantitatif itu? Iya, betul. Mungkin juga terlihat dari tujuan penelitiannya mungkin kali Kak ya juga. Apabila sebuah penelitian itu digolongkan ke dalam dua jenis metode itu begitu. Saya jadi lebih penasaran. Ini kayaknya ke kuantitatif. Iya. Saya malah jadi penasaran yang mana ujian proposalnya berubah jadi kuantitatif dan kualitatif itu. Ya. Iya. Ya. Boleh kalau bersedia untuk di-share sebagai pembelajaran juga mungkin ya buat teman-teman lainnya. Jadi nggak salah
nggak salah memberikan ini ya jawaban. Ya, boleh. Kalau misalnya Dwi ya tadi ini ya. Dwi masih Iya ada. betul. Kalau misalnya Dwi bersedia misalnya topiknya atau tujuannya juga boleh. Kalau tidak juga tidak masalah. Ya, tidak. Oke, baik. Teman-teman masih ada waktu. Masih ada waktu, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh di chat atau bertanya langsung, juga boleh konsultasi terkait dengan, misalnya baru ketemu judul nih, kira-kira mau kembanginnya itu seperti apa. Mumpung ada dosennya langsung di sini dan gratis pula ya. Gunakanlah kesempatan emas ini ya guys. Boleh, kapan aja bertanya boleh kan? Terus kan bayar UKT ya Kak ya? Ya, tapi kan tetap bisa bertanya dengan dosennya. Kapan saja. Di luar betul. Walaupun tidak dalam proses belajar mengajar ya, kan dosen juga bisa ditanya. Fatma, open mic. Iya. Fatma mau nanya tuh. Oh iya, boleh. Silakan Fatma. Sebelumnya halo Fatma. Sore, Kak Eka, Kak Wira, Kak Dian. Mungkin Kak Erma sudah hadir di sini juga ya. Iya, Erma udah. Ya, selamat siang juga teman-teman yang sudah bergabung. Izin Kak Dian mau bertanya. Ini mungkin sedikit di luar dari metode penelitian, Kak. Berkaitan dengan instrumen penelitian, Kak. Oke. Iya, misalkan satu penelitian itu menggunakan beberapa kombinasi atau penggabungan kuesioner yang sudah baku. Artinya sudah diuji, sebelumnya sudah diuji. Ya. Itu untuk penelitian yang sekarang, apakah perlu lagi melakukan uji coba kuesioner, Kak? Yang pertama. Kemudian yang kedua, Kak, mungkin menyambung pertanyaan Sagung tadi terkait dengan penentuan sampel. Saya juga ada rencana penelitian itu dengan sampelnya itu ditentukan remaja usia 14 sampai 18 tahun. Nah, pertimbangan saya kan sekarang saat ini sedang masa pandemi, mungkin agak kesulitan untuk mengumpulkan data. Nah, rencananya itu akan mengumpulkan data secara daring dan menyasar sekolah. Jadi kan respondennya berkumpul di situ. Ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan untuk penentuan sampelnya itu rencananya kan ini di Kota Denpasar. Rentangan usia sudah ditentukan 14 sampai dengan 18 tahun. Nah, apakah mungkin nanti koreksi Kak bagaimana yang benar untuk penentuan sampelnya. Jadi dari Kota Denpasar dilihat dulu per kecamatan, list sekolahnya, baru nanti di random sekolah mana yang terpilih, nanti baru secara proporsi dilihat sekolah mana yang memiliki, misalkan sekolah A memiliki siswa yang lebih banyak, jadi untuk sampelnya lebih banyak di sana. Apakah bisa seperti itu, Kak? Dan disebut dengan cluster yang tadi yang Kakak sampaikan, apakah itu bisa disebut dengan cluster random sampling seperti itu? Oke. Terima kasih Fatma. Jadi penelitiannya menarik ya. Semester berapa Fatma? Semester 4, Kak. Luar biasa ya. Think ahead. Tadi apa pertanyaan saya? Mas, saya lupa pertanyaan. Instrumen penelitiannya. Iya. Oke, instrumennya ngambil instrumen yang sudah baku, kemudian dimodifikasi, disesuaikan atau ditambah lagi dengan variabel yang memang akan diteliti. Biasanya seperti itu. Ya kan? Nah, instrumen bakunya itu saya tanya dulu. Bakunya dari mana? Apakah sudah terstandar oleh sebuah organisasi resmi atau itu adalah instrumen yang diuji coba, yang dipakai pada penelitian sebelumnya? Ini langsung aja Kak, untuk kuesionernya itu, misalnya contoh untuk pengukuran pola asuh orang tua itu sudah baku dikembangkan dari penelitian luar dan sudah diujikan. Nah itu juga memang sudah digunakan secara oleh penelitian lainnya gitu Kak. Oke, nah kalau penelitiannya settingnya di luar, apalagi itu settingnya di luar negeri ya, yang jelas remaja Indonesia, dia bervariasi sangat berbeda dengan remaja yang ada di luar negeri. Jadi instrumen yang misalnya kalian modifikasi dari instrumen remaja, apalagi pola asuh ya, terkait pola asuh orang tua, beda banget. Pola asuh
orang kita di sini dengan yang di luar. Jadi saran saya adalah ketika ingin menggunakan instrumen itu, bisa mengambil, tapi tetap juga harus menyesuaikan dengan setting yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, juga perlu diuji coba. Ya, jadi melakukan uji coba dulu. Karena jelas, variabel dan pola asuh itu pasti akan berbeda. Pola asuh orang Indonesia dengan orang di luar juga berbeda. Lingkungan sosial juga berbeda. Jadi menurut saya tetap harus diuji cobakan dulu. Sehingga nanti kita bisa menggali apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia gitu. Tapi dengan inspirasi dari instrumen itu boleh-boleh saja ya, sah-sah aja kita mendapatkan terinspirasi atau referensinya itu dari instrumen itu. Tapi kita juga jangan mengabaikan itu ya, istilahnya mengabaikan faktor-faktor yang terkait dari lingkungan kita di Indonesia ini. Pola asuh di Indonesia kan jelas berbeda dengan di luar, dan itu harus menjadi pertimbangan juga dalam penulisan instrumennya di Fatma. Ya. Gitu. Jadi harus perlu yang baca. Kemudian sampel penelitiannya 14 sampai 18 tahun. Iya, Kak. Nah, oke. 14 sampai 18 tahun itu berarti mereka SMP dan SMA. Iya, sekolah menengah. Ya. Jadi ada nggak yang membedakan? Apakah mereka homogen atau heterogen menurut Patman? Heterogen. Ya, mereka heterogen ya. Jadi ada yang tingkatan SMA, ada tingkatan SMP. Mungkin jadi karena heterogen, berarti ada dua nih yang bisa kita pakai. Ada yang cluster, kalau wilayahnya cukup luas, atau yang stratified, yang dengan strata. Jadi bisa juga dengan strata. Jadi dia dikelompokkan dulu mana yang SMP, mana yang SMA di Kota Denpasar. Kemudian kita bisa pilih SMP dan SMA-nya itu, gitu. Ya, apakah pemilihan SMP? Berarti kita harus bagi nih, berapa kuota untuk SMA, berapa yang kita perlukan untuk SMP. Misalnya kita ingin ambil 2 SMP atau ngambil 2 SMA. Gitu ya. Nanti di pemilihan SMP dan SMA itu kan harus masing-masing ya. Jadi SMP harus dipilih sendiri, kemudian SMA dipilih sendiri. Yang SMP ini bagaimana cara memilihnya? Dari berapa ada SMP di Kota Denpasar? SMP 9 ya? SMP 10, 11. 11. Ya, ada 13 sekarang. 13 kalau nggak salah ya? 13 ya? 13. Ada 13 SMP. Jadi bagaimana cara kita memilih SMP, misalnya 2 SMP dari 13 SMP itu? Atau memilih 13 SMP tersebut supaya bisa mewakili semua SMP. Gitu. Jadi itu kalian Fatma bisa pilih lagi stratifikasi atau tidak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang membedakan antara SMP tersebut secara tingkatan, ya bisa dengan stratified atau misalnya dengan sistematik. Atau kalau misalnya mereka ya kurang lebih sama gitu ya, atau misalnya SMP itu kan besar, luas, jauh-jauh lagi mereka gitu kan ya, wilayahnya luas. Nah mungkin di situ kalian bisa pilih klaster gitu Fatma. Kemudian apalagi tadi ya, sampel, oh ya satu lagi, sampelnya kan ada anak SMP sama SMA, dia harus mendapatkan persetujuan nih. Jadi kita tidak bisa serta-merta meneliti mereka, tapi harus ada persetujuan. Persetujuannya itu dari orang tua atau walinya dia, Fatma. Ya, jadi pada saat uji etik disertakan bahwa kita ingin mengambil mengambil remaja itu kan masih subjek rentan ya. Jadi dia harus mendapatkan persetujuan orang tua. Jadi pada saat informed consent kita harus buat lembar persetujuannya kepada orang tua. Jadi bukan kepada anaknya itu. Terus pendekatan untuk mencari SMP dan SMA gitu ya. Misalnya sudah terpilih nih SMP dan SMA-nya. Jadi bisa ya berkomunikasi dengan SMP dan SMA-nya itu melalui gurunya gitu ya. Jadi nanti bisa aja kok dengan daring. Beberapa mahasiswa bimbingan saya juga melakukannya secara daring ya. Jadi nanti bisa menghubungi sekolah yang sudah terpilih, kemudian meminta list, daftar. Itu kan sudah jelas ya, kalau udah SMA pasti punya dia daftar dan gampang kita dapatkan ya. Jadi nanti di situ kalau mau sampelnya bisa lebih representatif ya kita bisa menggunakan systematic random sampling gitu. Jadi distribusinya merata dari semua kelas gitu, karena kita sudah dapat ininya kan, sudah dapat listnya namanya itu gitu. Oke.
Ya, jadi bisa dipilih. Bagus sekali penelitiannya, rencana penelitiannya. Bagaimana, Kak? Bagus rencana penelitiannya. Ini untuk skripsi atau gimana? Untuk proposal tesisnya, Kak. Oh, maksudnya ini semester 4. Oh iya ya, kan Sagung sama Fatma sudah ini S2. Iya, Kak. Terima kasih, Kak Dian. Terima kasih. Ya. Semoga tercerahkan ya, Fatma, semangat. Semakin. Perasaan mata sudah alumni, makanya begitu. Awet muda berarti Fatma mukanya. Oh, benar. Terima kasih, Kak. Ya, oke, baiklah. Ini ada yang nanya juga, Ada Kak. lagi? Humaira, terkait dengan uji validasi. Ya, boleh. Silakan, Humaira, kalau misalnya mau tanya langsung, boleh. Terkait dengan uji validasi, seperti apa yang ingin ditanyakan? Baik, Kak. Terima kasih waktunya. Mohon maaf, Ibu, saya ingin bertanya terkait uji validasi. Saya mahasiswa farmasi semester 6. Saya ingin mengambil penelitian terkait pengaruh perilaku terhadap pengetahuan terhadap perilaku swamedikasi di masa pandemi, Bu. Di sini saya masih agak bingung karena di literatur review yang saya lihat itu uji validasi untuk pengaruh pengetahuan terhadap perilaku itu ada yang mengambil korelasi produk momen sama korelasi poin visceral, Ibu. Mungkin karena ada yang mengambil ini dan ada yang mengambil itu, jadi saya agak bingung, Ibu, bagaimana menentukannya. Mungkin boleh pencerahannya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Humaira. Boleh saya balik lagi, tadi penelitiannya tentang apa ya? Pengaruh perilaku, pengaruh pengetahuan terhadap perilaku swamedikasi di masa pandemi, Ibu. Oke, pengaruh pengetahuan dan perilaku. Yang ingin dilakukan uji validasi terhadap apa? Yang itu belum paham maksudnya. Iya, pengambilan data. Ini ya, Bu. Pengumpulan datanya. Iya, seperti itu. Dengan pengukurannya. Pengukuran data dengan instrumennya. Jadi validasi yang dimaksud adalah validasi terhadap instrumen yang digunakan, gitu ya? Ya, Ibu. Seperti itu. Ya, jadi instrumennya saya akan kuesioner, Ibu. Gimana? Nggak apa-apa. Maunya mengambil kuesioner, memakai kuesioner seperti itu, Bu. Pakai kuesioner untuk mengukur pengetahuan. Validasi, iya, pengetahuan terhadap perilaku, ya. Kemudian ingin divalidasi instrumen pengetahuannya tersebut. Ya. Ya, betul. Tetapi saya masih bingung tekniknya itu, Bu, karena ya, seperti itu. Jadi saya akan cerita tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Ya. Jadi validitas itu kan kita untuk validitas instrumen untuk membuat diri kita yakin ya bahwa instrumen yang kita pakai itu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi apakah instrumen kuesionernya Humaira nanti itu mampu mengukur pengetahuan, kan begitu ya Humaira ya? Ya, seperti itu, Bu. Ya, jadi ada beberapa tahap yang dilakukan untuk melakukan uji validitas terhadap instrumen. Yang pertama adalah melakukan validitas isinya dulu. Validitas isi itu mencakup penilaian ya yang diberikan oleh pakar. Ya, misalnya pakarnya itu adalah peneliti juga yang berkecimpung di bidang yang sama. Jadi dia meneliti tentang suatu topik yang sama dengan yang diteliti oleh Humaira. Jadi penilaiannya dilakukan dengan memberikan skor. Apakah misalnya pengetahuan nih, pengetahuan itu diukur dengan apa? Pengetahuan apa tadi ya? Kalau bisa dicat tadi saya kok putus-putus. Pengaruh pengetahuan terhadap perilaku, Ibu. Ya, pengetahuan dan perilaku apa? Pengetahuan apa? Swamedikasi. Apa itu? Pengobatan sendiri, Ibu. Oh, pengobatan sendiri di masa pandemi seperti itu. Swamedikasi ya. Jadi pengetahuan tentang swamedikasi. Jadi kalian Humaira harus tahu dulu pengetahuan swamedikasi.
pengetahuan swamedikasi itu akan diukur dengan apa? Karena kan pengetahuan itu sifatnya abstrak ya, jadi kita tidak bisa langsung tanya pengetahuan Anda berapa baik, sedangkan tidak gitu ya. Berarti kita harus melakukan pengukuran. Jadi pengetahuan swamedikasi itu misalnya dibentuk dari pengetahuan tentang definisi, gitu misalnya ya, kemudian tentang cara dari swamedikasi, manfaat, risiko dan lain sebagainya, gitu misalnya. Itu poin-poinnya. Jadi nanti poin yang itu namanya faktor. Faktor yang dipakai untuk mendefinisikan pengetahuan itu kemudian dikonsultasikan dengan pakar. Gitu ya, namanya pakar. Dewan pakar nanti harus memberikan nilai apakah faktor yang dipakai untuk menjelaskan pengetahuan itu sudah sesuai atau belum. Apakah misalnya pengetahuan swamedikasi itu bisa diukur dari pengetahuan tentang definisinya, kemudian tentang manfaatnya, kemudian tentang risiko dan sebagainya gitu. Nah, dewan pakarnya berapa? Bisa 2 sampai 3 gitu. Jadi dia memberikan nilai penilaian. Kemudian setelah dapat skor dari pakar, kemudian dihitung dengan menggunakan namanya mencari koefisien ya, pengukuran validitas isi dengan koefisien Aiken namanya. Jadi ingin melihat elemen ukuran ya menentukan validitas isi itu adalah dengan formula Aiken. Bagaimana formulanya mungkin nanti bisa dicari ya. Jadi saya akan secara umum aja menjelaskan step by stepnya. Kemudian kalau sudah dia anggap valid, sudah bisa menjelaskan batasan-batasannya, kemudian dibuatlah butir-butir pertanyaannya. Gitu. Misalnya butir pertanyaannya dari pengetahuan, definisi dari swamedikasi gitu misalnya. Jadi bagaimana definisi swamedikasi itu diterjemahkan dalam butir pengetahuan? Misalnya pengetahuannya itu, butir pengetahuannya adalah pertanyaan tentang swamedikasi adalah bla 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 bla, jawabannya ya atau tidak, misalnya seperti itu. Jadi itu ya, jadi dibuat butir pertanyaan. Butir pertanyaannya ini juga dikonsultasikan kemudian ke dewan pakar ya. Jadi pakarnya siapa, misalnya 2 sampai 3 atau 5 orang yang bersedia. Apakah sesuai atau tidak? Apakah butir pertanyaan itu sudah logis menjelaskan faktor-faktornya? Kalau sudah logis, baru dia bisa diuji coba ya. Kalau misalnya dari perhitungan validasi sudah fix, sudah dikatakan valid instrumennya, tapi belum sampai di situ, itu baru validitas isi. Sekarang bagaimana? Itu diuji coba ke lapangan. Jadi diuji coba ke target populasinya. Jadi populasi yang bisa ngambil sampel juga ya, sampel yang sama dengan target populasinya kita. Jadi misalnya pada mahasiswa, gitu ya, pada mahasiswa di kampus A gitu. Kemudian kita untuk uji cobanya kita bisa mencari di tempat lain, setting lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan sampel atau target populasi kita, misalnya mahasiswa di kampus B gitu. Jadi diuji coba di situ kuesionernya diisi oleh mereka. Dalam hal uji coba itu ada banyak yang mereka harus lakukan ya. Jadi tidak hanya mengisi, tapi juga melihat apakah bahasanya sudah tidak ambigu, bahasanya mudah dimengerti, tidak ambigu, apakah pertanyaannya sudah runut atau tidak, maksudnya sistematis nggak bertanyanya gitu, tidak loncat-loncat gitu. Jadi misalnya yang di awal bertanya manfaat, kemudian resiko, kemudian bertanya manfaat lagi, itu kan lompat-lompat. Nah, seperti itu. Jadi harus dicek juga bahasa dan strukturnya. Setelah itu baru diisi oleh respondennya, gitu ya. Diisi pertanyaannya itu dicoba untuk diisi. Oke, kemudian kita lihat apakah kita baru menilai, itu kan ini uji coba, baru kita ukur validitasnya. Validitas itu bisa kita namakan, bisa kita ukur adalah validitas yang bisa kita ukur adalah validitas konstruknya. Gitu. Misalnya kita melakukan komputasi ya, jadi hasilnya itu kita masukkan di dalam software statistik, kemudian
kita bisa mengujinya dengan namanya nama analisisnya multi-trait multi-method. Itu misalnya. Atau setelah validitas konstruk, kita akan mengukur validitas item. Jadi ada item, jadi item dari butir-butir pertanyaan itu kita cek apakah sudah valid atau tidak. Nah, itu diukur dengan menggunakan ukuran yang tadi ya, dengan analisis statistiknya gitu, dengan mencari korelasi. Nah, itu secara umum dari melakukan validitas instrumen. Jadi validitas instrumen itu ada 3 tahap yang harus dilalui. Validitas isi, validitas konstruk, dan validitas item. Dan saya rasa Mandala Data juga ini ya, menerima konsultasi dan analisis itu. Sebenarnya kalau cerita tentang validitas ini, itu bisa 3 SKS, Manda. Oh, wow. Ya. Ya, harus. Saya juga mengajar, masalahnya saya mengajar. Ya, Kak, ya. Jadi saya hanya menceritakan secara garis besar apa aja tahapan yang harus dilakukan. Mulai dari validitas isi dengan fakta, kemudian ke respondennya, baru itu diuji gitu dengan yang tadi product moment, multi-trait multi-method, korelasi, dan seterusnya. Ya. Oke, Humaira, jadi tadi tahapan. Ya, sip. Ya. Humaira gimana? Apakah menjawab? Menjawab, Kak. Makasih, Bu. Makasih, ya, Kak. Sama-sama. Ya, sip. Kalau di tengah jalan butuh bantuan, jadi Humaira tahu kemana untuk mencari bantuannya ya. Jadi bisa di-follow IG-nya @mandaladata ya. Di DM aja di Instagram. Jadi nanti kita akan bantu untuk berdiskusi juga, gitu ya. Oke, baiklah. Apakah ada lagi teman-teman sekalian yang masih ingin bertanya atau sharing kebingungannya gitu ya terkait dengan penelitian kuantitatif? Mumpung kita kurang lebih masih. Ya, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Siwi. Nah, saya itu mahasiswa kesehatan masyarakat. Semester 4, saya diajarin sama Bu Dian. Saya masih S1, Kak. Oh ya, halo. Sekarang baru saya nggak bingung ya. Jadi mungkin saya tuh kayak gini ya, Bu ya. Kan saya kan nge-scroll TikTok. Nah, di TikTok itu jadi di TikTok itu ada yang bilang kalau mau cepet S1 itu katanya pakai penelitian kuantitatif. Itu benar nggak, Bu ya? Makasih. Oke, tidak juga ya. Jadi bukan berarti dengan penelitian kuantitatif itu langsung bisa cepat amat gitu, nggak ya? Itu tergantung bagaimana kita menjalani penelitiannya. Dan kualitatif juga bagus penelitiannya. Jadi tidak ada istilah kuantitatif lebih mudah daripada kualitatif atau sebaliknya, gitu ya. Jadi kalaupun kita menjalani dengan baik, saya rasa kita bisa lulus dengan baik juga gitu. Ini kan siapa di sini yang pernah kualitatif ya? Eka Purni. Kan Eka Purni ya? Ya. Wira juga kualitatif dan pertama jadi SKM dan angkatan kita. Iya. Ya, jadi tergantung orangnya. Tergantung orangnya bagaimana dia menjalankan penelitian itu gitu. Kuantitatif kan juga banyak ya yang menjadi hal yang banyak yang perlu dipertimbangkan juga, tidak hanya sampel, mencari data, apalagi menggunakan data primer. Juga jauh ya, gitu ya. Jadi tidak serta-merta. Siapa tadi nanya ya? Oke, terima kasih ya, Bu. Terima kasih kakak-kakak. Ya, Dewi Siwi, mudah-mudahan nanti tidak galau ya. Boleh ngambil kualitatif atau kuantitatif. Iya, betul. Semakin panas semakin sore ya. Tergantung kenyamanannya ya. Tergantung kenyamanannya. Itu memang racun TikTok ya, harus dikonfirmasi. Oh, ternyata di TikTok ada penelitian juga. Oh, gaul banget ya sekarang berarti TikTok. Apakah Mandala harus beralih ke TikTok? Mandala Data harus buat TikTok nih. Harus, iya betul. Ini terima kasih loh ya Dayu atas inspirasinya. Memberikan inspirasi. Boleh Kak, boleh. Betul. Benar-benar. Oke, terima kasih. Kasih, Dwi. Tip, adakah lagi teman-teman mungkin yang mendengar kabar burung atau
Kabar TikTok, beberapa kabar burung. Kabar TikTok, kabar TikTok lainnya gitu ya, yang ingin konfirmasi. Bahkan saya tidak punya TikTok loh, Kak. Kalian punya TikTok nggak, Kak? Salam saya. Masih mengurus bayi, Bu. Iya ya, tidak ada gini lagi ya. Terbengkalai. Sip-sip. Ada lagi kah teman-teman? Ya, kan benar. Walaupun di record ini kita santai aja ya. Boleh ya? Iya, betul. So, ini luar biasa loh sekarang insight pada sore hari ini ya. Kita terpressure untuk buat TikTok nih kayaknya tim Mandala. Ada lagi teman-teman sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini karena waktunya sudah jam 6.45 ya. Tidak terasa sudah 1 jam 45 menit kebersamaan kita. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih banyak Kak Dian atas waktunya, atas sharingnya juga. Mungkin sepatah dua patah kata dulu deh Kak dari Kak Dian untuk memotivasi teman-teman yang ada di sini juga. Motivasi ya? Biasanya nih, kalau menyusun skripsi itu atau penelitian, merasa kadang ya, banyak orang kalau sudah galau itu males ngambilnya. Jadi menurut saya, kerjakan sedikit demi sedikit, jangan sampai ditinggal. Setidaknya 1 hari itu adalah yang kalian kerjakan, walaupun masih mumet misalnya tentang metodologi penelitian, kerjakan yang lainnya dulu. Gitu. Kalau buntu, jangan berhenti ya. Tanyakan ke dosen pembimbingnya apa yang solusinya gitu. Jadi tidak diam dan tidak didiamkan. Kalau didiamkan ya kalau tidak dikerjakan ya tidak selesai gitu ya. Tapi kalau dikerjakan dengan sedikit demi sedikit suatu saat pasti akan selesai. Oke? Intinya dalam menunjukkan menulis penelitian, skripsi dan sebagainya itu harus dikerjakan, tidak boleh didiamkan. Oke? Luar biasa. Boleh tepuk tangan. Kalau masih puyeng katanya boleh tanya Mandala Data. Of course. Terima kasih banyak loh bridging-nya dari tadi ya Kak Dian ya, luar biasa nih. Kita kasih jadi tim marketingnya Mandala. Oke, terima kasih banyak teman-teman juga ya. Boleh tepuk tangan virtual untuk Kak Dian. Terima kasih banyak, sangat luar biasa sekali. Kita mau gambar-gambar nggak Kak? Oh iya, boleh.